Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelson Keawan, NIM 200611102255. Saya dari kelas 5B5, mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengajar Dr. Imelda Ogi, SEMM. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep full accounting information dan bagaimana membedakan full accounting information, full cost, full costing, dan manfaatnya. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu full accounting information atau informasi akuntansi penuh, yang memiliki pengertian yaitu seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan total biaya. Dengan demikian, informasi akuntansi penuh berupa aktiva disebut aktiva penuh atau full assets. Kemudian, informasi akuntansi penuh berupa pendapatan disebut pendapatan penuh atau full revenues. Dan terakhir, informasi akuntansi penuh berupa seluruh sumber yang dikorbankan disebut biaya penuh atau full cost. Yang kedua yang perlu diketahui yaitu informasi akuntansi selalu berhubungan dengan objek informasi. Dalam hubungannya dengan objek informasi, informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung ditambah dengan informasi tidak langsung yang terjadi dalam objek informasi. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva, maka aktiva penuh adalah aktiva langsung ditambah dengan aktiva tidak langsung yang berhubungan dengan objek informasi. Jika informasi akuntansi penuh berupa pendapatan, maka pendapatan penuh adalah pendapatan langsung ditambah dengan pendapatan tidak langsung yang berhubungan dengan objek informasi. Dan jika informasi akuntansi penuh berupa biaya, maka biaya penuh adalah biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan objek informasi. Full accounting information menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva di masa lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan pokok neraca dan laporan rugi laba. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya, misalnya produk, diperhitungkan dalam pembentukan informasi tersebut. Dalam kontrak tertentu, sering dijumpai pembeli setuju untuk membayar harga suatu produk sebesar biaya untuk memproduksi produk tersebut ditambah dengan persentase laba tertentu. Tipe kontrak semacam ini disebut cost type contract. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dalam tipe kontrak semacam ini, full cost dipakai sebagai dasar untuk menentukan pada harga jual berupa suatu produk diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya yaitu rekayasa informasi akuntansi penuh. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Aktiva dan pendapatan umumnya mudah diidentifikasikan kepada objek informasi tertentu, sehingga hanya sedikit aktiva dan pendapatan tidak langsung yang harus dibebankan secara adil suatu objek informasi. Tidak demikian dengan biaya. Banyak biaya yang merupakan biaya bergabung atau common cost yang dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh harus dibagikan secara adil kepada berbagai objek informasi melalui metode pembebanan tertentu. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi pengambilan keputusan manajemen.
Yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk perhitungan kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penetapan harga jual. Yang ketiga, pembenahan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Dan yang terakhir, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar. Setelah mengetahui pengertian dan konsep dari full accounting information, selanjutnya kita akan mencari tahu apa perbedaan dari full accounting information, full cost, dan full costing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, full accounting information terdiri dari full assets, full revenue, dan full cost. Sehingga perbedaannya adalah full cost merupakan salah satu unsur dari full accounting information, total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan, misalnya full costing, atau variable costing, atau activity based costing. Berikutnya perbedaan full costing, yaitu merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun biaya tetap. Full costing dan variable costing merupakan metode penentuan cost produk yang konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu. Dengan digunakannya secara luas teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan dalam pengolahan informasi keuangan, Activity Based Costing atau ABC menjadi alternatif metode penentuan cost produk konvensional. Perhitungan dalam harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Dengan menggunakan metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Kemudian selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Dengan catatan, pembebanan BOP lebih atau over-applied factory overhead terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Pembebanan BOP kurang atau under-applied factory overhead terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik dalam proses maupun produk yang sudah jadi. Kemudian metode ini akan menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Selanjutnya, kita juga akan membandingkan full costing dengan variable costing. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dikenal juga dengan istilah direct costing. Dengan menggunakan metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual,
BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dan penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Berikut ini yaitu perbedaan unsur biaya produk dari ketiga metode penentuan kos produk tersebut. Kita bisa lihat pada tabel berikut, yaitu yang pertama ada conventional costing method yang terdiri dari full costing dan variable costing, yang akan kita bandingkan dengan activity based costing atau ABC. Yang pertama, tujuan. Conventional costing method memiliki tujuan pada inventory valuation, sedangkan activity based costing yaitu pada product costing. Yang kedua, lingkup. Conventional costing method hanya pada tahap produksi, sedangkan activity based costing mulai pada tahap desain, tahap produksi, dan tahap dukungan logistik. Yang ketiga, fokus. Conventional costing method hanya pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan activity based costing lebih kepada biaya overhead pabrik. Yang keempat, periode. Conventional costing method yaitu hanya pada periode akuntansi, sedangkan activity based costing pada daur hidup produk. Dan terakhir, teknologi informasi yang digunakan. Conventional costing method menggunakan metode manual, dan activity based costing menggunakan komputer atau telekomunikasi. Berikut ini merupakan rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju. Sebagai berikut. Yang pertama, unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan. Dibebankan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, batch related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh, setup cost, biaya angkutan bahan baku, biaya order pembelian, biaya inspeksi. Besar kecilnya biaya tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Yang ketiga, product sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contoh biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, biaya pengujian produk yang dibebankan berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut atau product life cycle. Dan yang terakhir yaitu facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh biaya depresiasi, biaya amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan. Dibebankan atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Setelah mengetahui apa perbedaan dari full accounting information, full cost, dan full costing, selanjutnya kita akan mencari tahu apa saja manfaatnya. Berikut merupakan beberapa manfaat dari full accounting information. Yang pertama, pelaporan keuangan. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Yang ketiga, biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Yang keempat, penentuan harga jual dalam cost type contract. Yang kelima, penentuan harga jual normal. Yang keenam, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu penyusunan program. Selanjutnya adalah beberapa manfaat dari full costing. Yang pertama, menyediakan cara sederhana untuk melacak keuntungan perusahaan. Yang kedua, memungkinkan pemahaman tentang semua bagian produksi.
Yang ketiga dapat meningkatkan area produksi, dan yang terakhir memberikan pengaruh dalam bernegosiasi dengan vendor. Informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Penentuan harga jual produk merupakan salah satu jenis penentuan harga jual manajemen yang sangat penting. Penentuan harga jual produk ini juga berkaitan dengan seluruh aspek kegiatan perusahaan. Harga jual produk selain mempengaruhi volume penjualan, juga mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan. Perusahaan dalam menentukan harga jual produk sudah menggunakan informasi akuntansi penuh. Penetapan harga jual yang dilakukan perusahaan adalah berdasarkan harga jual yang telah ditetapkan oleh pusat. Berikut ini kita akan membahas contoh kasus harga jual yang ditetapkan oleh PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja dari tahun 2007 hingga 2010 mengalami peningkatan. Tentunya ini menyebabkan harga jual juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan biaya harga produksi dan biaya operasional yang terjadi. Dari data laba di atas, terjadi penurunan laba di tahun 2010 disebabkan oleh menurunnya pendapatan kontribusi. Ini menyebabkan laba perusahaan berfluktuasi untuk tahun 2010. Berikut kita akan menguraikan cara perhitungan harga jual Coca-Cola yang digunakan perusahaan. Di mana dalam perhitungan harga jual produknya, perusahaan menggunakan metode full cost pricing. Berikut uraiannya. Yang pertama, perhitungan harga jual untuk tahun 2007, yaitu biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp24.658. Kemudian biaya operasi sebesar Rp1.481. Kemudian margin laba yang diperoleh berdasarkan selisih antara harga jual bersih per case dengan harga pokok penjualan, yaitu margin sama dengan net sales per case dikurang total cost of sales, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp2.651. Dan yang terakhir, harga jual sama dengan biaya produksi total ditambah margin laba ditambah biaya operasi, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp24.790. Selanjutnya, perhitungan harga jual untuk tahun 2008, yaitu biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik, mendapatkan hasil sebesar Rp25.586. Selanjutnya, biaya operasi sebesar Rp1.851. Kemudian margin sebesar Rp2.793, dan harga jual mendapatkan hasil sebesar Rp30.230. Selanjutnya, perhitungan harga jual untuk tahun 2009, yaitu biaya produksi sebesar Rp26.926, biaya operasi sebesar Rp1.977, dan margin sebesar Rp3.097, sehingga mendapatkan harga jual sebesar Rp32.000. Yang terakhir, perhitungan harga jual untuk tahun 2010, yaitu biaya produksi sebesar Rp28.566, biaya operasi sebesar Rp2.054, dan margin sebesar Rp3.200, sehingga harga jual mendapatkan hasil sebesar Rp33.820. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa harga jual dari tahun 2007
sampai tahun 2010 perusahaan berfluktuasi untuk setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan biaya harga pokok produksi dan biaya operasional yang terjadi pada perusahaan untuk setiap tahunnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah informasi akuntansi penuh yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Bottling Indonesia dalam penentuan harga jual telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan metode full cost pricing, di mana dengan menggunakan metode ini, maka akan menunjukkan biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Sekian penjelasan saya mengenai full accounting information dan bagaimana membedakan full accounting information, full cost, dan full costing. Semoga pembahasan yang saya lakukan dapat dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.